multidimensi yang para ekonomi, politik, hukum, dan sosial yang memicu jatuhnya rezim order baru. Pendahuluannya ditandai dengan tuntunan perubahan. Gerakan mahasiswa kerusuhan Mei 1998 dan mundurnya Soeharto yang mendorong peralihan dari revitalisasi ke otonomi daerah serta demokrasi. Dipersilahkan kepada materi 2. Rumusan masalah pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Bagaimana merombak birokrasi yang korup, warisan orde baru, dan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih. Ketimbangan ekonomi dan regional. Bagaimana mengatasi krisis ekonomi, mengurangi utang luar negeri, dan meratakan pembangunan antar wilayah, tidak lagi berpusat di Jawa atau reformasi hukum dan birokrasi. Bagaimana menegakkan supremasi hukum dan memberantas lemahnya birokrasi dalam pelayanan publik, stabilitas politik, dan konflik sosial. Bagaimana mengelola konflik etnis, agama, dan separatisme atau besar Aceh, Papua demi menjaga persatuan. Dipersilakan kepada pemateri 3 plus kesimpulan. Pembahasan pembangunan politik dan hukum, mengubah sistem menjadi lebih demokratis, termasuk pembatasan masa jabatan presiden maksimal 2 periode, penghapusan definisi ABRI, kebebasan dan pemilu langsung, pembangunan ekonomi mengadopsi pasar bebas, peningkatan perbankan, investasi asing, dan penanganan ulang luar negeri untuk memulihkan stabilitas ekonomi. Desentralisasi otonomi daerah, mengalihkan kewenangan pembangunan dari pusat ke daerah agar pembangunan lebih sesuai dengan kebutuhan lokal dan lebih merata. Kesimpulan, demokratisasi dan stabilitas politik. Terjadi transisi menuju sistem demokrasi yang lebih terbuka, ditandai dengan pemilihan langsung, kebebasan pers, dan penguatan peran DPR atau partai politik. Otonomi daerah, pembangunan tidak lagi terpusat di Jakarta, memberikan wewenang lebih besar kepada daerah untuk mengelola sumber daya dan pembangunan sendiri. Pemulihan ekonomi dan infrastruktur, pembangunan ekonomi difokuskan pada